Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Special Force 2011, menceritakan kisah perjuangan 6 pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang jurnalis yang akan dihukum mati oleh pemimpin Taliban. Namun dalam misi tersebut, nyawa mereka menjadi taruhan dan satu persatu mulai gugur saat melarikan diri dari kejaran pasukan Taliban. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan rombongan pasukan khusus Prancis yang dikirim ke lokasi pedalaman dengan misi menangkap para penjahat perang yang melarikan diri. Sesampainya di lokasi, semua pasukan mengambil posisi dan bersiap-siap melakukan penyerangan. Setelah menyelesaikan misi, semua pasukan kembali ke markas. Sementara di Afghanistan terlihat seorang jurnalis cantik asal Prancis bernama Elsa Casanova yang ditugaskan meliput di wilayah konflik. Saat itu Elsa mewawancarai seorang wanita bernama Maina. Dalam pengakuan Maina adalah korban dari kerasnya kehidupan di Afghanistan, di mana ibu dan kakaknya telah mati dibunuh, sementara ia dijual ke pemimpin Taliban. Maina memohon agar Elsa tidak kembali lagi ke Afghanistan karena kemungkinan akan dibunuh oleh pemimpin Taliban bernama Ahmad Zaif yang terkenal sangat kejam. Maina juga tahu kalau dirinya akan dibunuh karena telah menceritakan kejahatan Taliban. Maina, please wait. Please stay. Elsa lalu dijemput rekannya bernama Amin. Sebelumnya Elsa sempat diperingati agar tidak terlibat terlalu jauh, namun ia tidak peduli. Ia tetap bersikeras untuk menyelamatkan Maina atas dasar jiwa kemanusiaan. Keesokan harinya ia pergi menemui seorang warga bernama Sulaiman untuk mencari informasi mengenai keberadaan pemimpin Taliban. Namun saat perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangi dihadang. Elsa dan Amin kemudian ditangkap, sementara sopir mobil dihujani tembakan bertubi-tubi sampai mati. Di sisi lain terlihat salah satu pasukan khusus bernama Kovacs berulang tahun dan diberikan hadiah berupa kompas. Kini pemerintah Prancis mendapat kabar kalau Elsa telah ditangkap pasukan Taliban. Mengingat kelompok ini sangat berbahaya, negara segera mengambil tindakan kemudian melaksanakan rapat khusus serta mempersiapkan pasukan untuk menjalankan misi penyelamatan. Elsa lalu dihadapkan pada pemimpin Taliban di mana dalam karya jurnalistiknya Elsa menyebut Zaif sebagai penjagal dan musuh terburuk bagi wanita Afghanistan. Ia juga menyinggung Zaif sebagai lulusan terbaik yang menjadi kaum fundamentalis, yaitu kelompok yang menentang pembaruan agama dan politik. Sontak hal itu membuat Zaif marah. Namun saat pisau sudah di leher, pemimpin Taliban itu berubah pikiran. Sebagai gantinya, Elsa harus menyaksikan pembunuhan Sulaiman yang dipotong hidup-hidup sambil direkam. Video itu kemudian dikirim ke Prancis. Presiden lalu menyatakan bahwa orang Prancis tidak boleh dipenggal hidup-hidup di dunia ini. Untuk menyegahnya, pemerintah mengirimkan 6 pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki ke markas Taliban. Mereka adalah Kovacs sebagai pemimpin dan anggotanya bernama Lukas, Victor, Tistak, Marius, dan Elias sebagai penembak jitu yang berasal dari Komando Angkatan Udara. Meskipun tidak ada jaminan mereka bisa keluar dalam keadaan hidup-hidup. Terlihat penasihat Taliban sangat kecewa dan menyampaikan agar para sandera segera dibunuh. Sementara pasukan khusus sudah mengintai markas itu dari kejauhan. Saat itu Maina dan 2 orang lainnya akan dieksekusi mati. Sebelumnya Maina sempat membuka penutup kepalanya dengan wajah tersenyum. Misi penyelamatan pun dimulai. Mereka menyerang markas dan melumpuhkan satu persatu pasukan Taliban.
Salut. Setelah Elsa dan Amin ditemukan, mereka segera melarikan diri. Namun, pasukan Taliban terus berdatangan dari segala arah mengepung tempat itu. Alhasil, Marius pun tertembak. Zeif sangat marah dan memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh pasukan Prancis apapun yang terjadi. Mereka mengajarnya sampai ke area perbukitan dan terjadilah pertempuran yang menyebabkan banyak korban. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Taliban, mereka istirahat sejenak sambil menunggu jemputan dari markas pusat. Sementara Elsa mengobati luka Marius. Saat itu sinyal yang mereka kirimkan tidak terdeteksi sehingga posisinya tidak ditemukan. Nampaknya Zeif benar-benar marah sampai penembak pasukannya sendiri. Lalu ia mengumpulkan lebih banyak pasukan dan kembali menyerang. Saat itu Amin sempat dicurigai. Namun setelah Elsa menjelaskan kalau semua keluarga Amin sudah dibunuh pasukan Taliban, ia diberikan senjata. Pertempuran pun kembali berlanjut dan kali ini pasukan Taliban berhasil dikalahkan. Sebagai pemimpin, Kovacs memutuskan untuk berjalan melewati medan yang cukup berat menuju perbatasan. Ini adalah satu-satunya cara daripada hanya berdiam diri menunggu jemputan di saat pasukan Taliban sedang mengejar. Sementara itu, tim penyelamat terus melakukan pencarian namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Kovacs dan rekannya. Komandan pasukan khusus mengira misi mereka sudah gagal. Negara hanya bisa pasrah dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Perjalanan terus berlanjut hingga sampai ke suatu desa di mana semua anak laki-laki di desa itu sudah direkrut menjadi pasukan Taliban. Mereka disambut dengan baik. Namun keceriaan itu tidak berlangsung lama setelah sniper Taliban menembak mati Marius. Suasana menjadi kacau dan Elias berusaha melumpuhkan sniper musuh. Terlihat rombongan Zeif mendatangi desa dan membantai semua warganya tanpa peduli. Amin berniat melindunginya dan meminta yang lain melanjutkan perjalanan. Di sini terjadi sedikit masalah karena Lukas menganggap Elsa sebagai beban. Alhasil ia pun mendapat tamparan. Mengingat mereka sudah disambut dengan baik, pasukan khusus pun turun tangan melindungi warga desa dari kekejaman Zeif. Sementara Elsa dan Lukas menunggu di bukit. Dalam pertempuran itu, Amin menghembuskan nafas terakhir ditembak oleh pemimpin Taliban, sementara Victor juga tertembak di bagian paha. Kondisi terus berkecamuk dan mereka mulai kewalahan menghadapi pasukan Taliban yang begitu banyak. Saat itu Elias berkorban demi melindungi rekannya agar bisa mengevakuasi Victor ke perbukitan. Setelah lukanya diobati, mereka terus berlari menuju pegunungan bersalju. Mau tidak mau, mereka harus melewatinya agar bisa sampai ke perbatasan Afghanistan. Sementara itu, kita akan melihat bagaimana perjuangan Elias, sang penembak jitu, berlari demi mengalihkan perhatian Taliban. Elias pun terus berlari dalam kondisi kelelahan, ia masih sempat membunuh musuhnya. Hingga pada akhirnya ia tertembak dan mati seorang diri demi melindungi rekan dan tugasnya pada negara. Di tengah dinginnya salju yang mencekam, kondisi tubuh Victor semakin memprihatinkan dan hampir mati. Mereka saling menguatkan, berjalan bersama dan berharap mereka bisa melewati pegunungan itu dengan selamat. Namun takdir berkata lain, badai salju merubah segalanya.
Semua harapan pupus, kesedihan menyelimuti wajah pasukan khusus ketika menemukan rekannya Victor sudah mati membeku oleh dinginnya salju. Mereka semakin emosional karena demi seorang wanita mereka harus kehilangan rekannya. Bahkan Lucas dan Elsa hampir saja menyerah dengan keadaan. Kovacs memaksa mereka melanjutkan perjalanan daripada harus menyerah dan mati konyol. Di sisi lain, Kovacs sudah berjanji akan menyelesaikan misi dan membawa Elsa kembali ke Prancis. Hari demi hari mereka lalui, hingga akhirnya Elsa tumbang dan sel-sel kakinya mulai membeku. Seakan tak mau menyerah, mereka menggendong Elsa secara bergantian hingga melewati pegunungan. Namun perjuangan itu belum selesai. Ternyata dari balik pegunungan, pasukan Taliban sudah menunggu. Pertempuran pun kembali terjadi di mana Tistak dan Lucas tertembak. Zeif menangkap Elsa tanpa banyak bacot. Kovacs langsung menghabisi pemimpin kejam itu. Ketegarannya sebagai pemimpin seolah musnah ketika sahabatnya, Lucas, harus merenggang nyawa. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menelusuri lereng bukit. Rupanya ujian mereka belum berakhir, di mana Kovacs terkena longsoran batu yang membuat kakinya patah. Hingga akhirnya mereka berdua menyerah dan rasanya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Dengan terpaksa mereka harus berpisah dan menyuruh Elsa melanjutkan perjalanan menuju perbatasan di mana tim penyelamat sudah menunggu. Jika mereka harus mati, setidaknya Elsa bisa diselamatkan karena itulah misinya. Singkat cerita, Elsa melanjutkan perjalanan sampai pingsan. Beruntungnya tim penyelamat menemukannya. Kabar itu merupakan angin segar bagi komandan pasukan khusus karena misinya tidak gagal. Elsa lalu diajak pergi mencari lokasi Kovacs dan rekannya, di mana keduanya ditemukan masih hidup dengan wajah penuh senyuman. Mereka menyambut kedatangan tim penyelamat. Film ini didedikasikan bagi semua wartawan perang yang berani mengambil resiko meliput di wilayah konflik demi sebuah berita, serta mengenang seluruh tentara Perancis yang gugur di Afghanistan. Nah guys, aku saranin agar menonton filmnya secara utuh ya, karena ada banyak adegan seru yang gak Mimin masukin. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.